Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Hazik dengan NIM 1526422046. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus penyebab kerusakan pada Winlas. Winlas adalah mesin derek yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan jangkar serta rantai jangkar. Salah satu permasalahan yang utama terjadi pada mesin windlass adalah adanya gangguan pada bagian gypsy wheel yang secara langsung berdampak pada proses penurunan jangkar dan penarikan jangkar, di mana saat gypsy wheel terlepas dari kopling, itu tidak bergerak dengan semestinya. Oleh karena itu, ketika kerusakan sudah terjadi, diperlukan adanya tindakan pemeliharaan yang tepat untuk mengembalikan fungsi mesin seperti semula. Salah satunya menggunakan pemeliharaan adalah corrective maintenance dengan metode untuk mencari akar permasalahan dengan metode 5 WHY. Lalu ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut. Yang pertama itu faktor yang menyebabkan kerusakan gypsy well. Lalu bagaimana memperbaiki kerusakan gypsy well pada Dinas Kapal Patrona? Tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui faktor penyebab apa saja rusaknya gypsy well. Lalu melakukan perbaikan kerusakan gypsy well. Lalu di sini ada analisis dari penyebab-penyebab akar masalah kerusakan dari mesin Winlas itu. Yang masalah pertama itu gypsy well tidak berfungsi dengan semestinya. Lalu question, mengapa gypsy well tidak berfungsi dengan semestinya? Penyebabnya karena bushing mengalami deformasi. Lalu mengapa yang kedua bushing mengalami deformasi? Karena beban yang berlebihan. Terus lalu ada yang ketiga, kenapa beban bisa berlebihan? Karena poros tidak sejajar. Lalu yang keempat itu, kenapa poros tidak sejajar? Penyebabnya karena pondasi poros sedikit lebih tinggi daripada mesin. Lalu yang kelima, kenapa pondasi lebih tinggi daripada mesin? Karena kesalahan mekanis atau ya mekanis perbaikan dengan sebelumnya. Lalu ada tindakan untuk perbaikan itu. Langkah perbaikan dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Tindakan utama meliputi penggantian suku cadang yang mengalami kerusakan dan perbaikan pondasi. Adapun langkah-langkah perbaikan gypsy wheel dan pondasi dapat dilihat pada gambar tersebut. Yang pertama ini melepaskan poros. Ini poros dari mesin windlass, lalu melepaskan in flange dari poros, lalu melepaskan coping. Sesudah flange, lalu melepaskan gypsy wheel. Ini yang rusak ini gypsy wheel. Melepaskan gypsy wheel, lalu terakhir melepas bushing. Ini bushing gypsy wheel yang berada di tengah. Lalu yang keenam ini perbaikan pondasi, ketinggian pondasi. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil praktik kerja lapangan, kerusakan utama pada mesin windlass kapal Patrona 188 itu terletak pada gypsy wheel yang tidak berfungsi normal akibat deformasi bushing, serta ketidaksejajaran poros karena perbedaan ketinggian antara pondasi dan poros. Perbaikan dilakukan dengan mengganti bushing dan menyesuaikan ketinggian pondasi agar poros kembali sejajar. Setelah dilakukannya uji fungsi, windlass terbukti dapat beroperasi normal dengan putaran gypsy wheel yang lancar, serta proses penurunan dan lowering penarikan jangkar tidak ada hambatan. Dengan demikian, corrective maintenance yang dilakukan berhasil mengembalikan fungsi windlass sesuai standar operasional kapal. Cukup sekian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.